Kalau enggak aku langsung share dari tempatku juga nggak apa-apa, Kak. Biar nggak kagok ya. Oke, adik-adik, yang kecerdasan majemuk kedua udah diisi. Sekarang kita lihat pertanyaan di kecerdasan majemuk yang ketiga. Bentar ya. Saya sudah yang ketiga, Kak. Cepet banget, keren. Oke. Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut deh. Yang ketiga, misalnya. Udah lebih dari 3. Oh, udah lebih dari 3. Oke. Mama, Papa ada Ini yang sudah ketiga? kelima ya. Udah ada yang kelima. Wow. Sekarang yang keempat seperti ini pertanyaannya. Barangkali ada yang nggak bisa masuk ke Google Form-nya. Sekarang yang kelima. Yang ketiganya. Ada yang perlu mau ulang yang ketiga? Ketiganya Bila bisa coba-coba. Ketiganya belum. Bisa di screenshot enggak kirim ke ini ke seminar. Screenshot ya, boleh coba bentar ya. Iya. Atau Iya, Mama udah. screenshot dari rumah bisa. Ini di screenshot langsung. Oke, saya foto dari ya. Ya, Mama Soalnya foto. Ini nomor 1. Udah difoto Mama? Oke. Oke. Nomor kedua 1. Yonggi Ya, udah ya, nomor Kak. Oh, udah kelar, keren Dua. banget. Yang kedua Ya, sekarang. lanjut. Yang kedua. Oke, yang Tuhan ketiga. udah ya, Kak. Oh iya, makasih. Yang 3. Oke, yang keempat. Keempat. 5. 5. Oke. Sekarang 6. 6. Kak, saya udah selesai, Kak. Udah selesai. Wah, 7. hebat. Sebentar ya, adik-adik, kita tunggu yang lain ya. 8. 8. Oke, sekarang bagaimana hasilnya? Coba adik-adik di Google Form itu langsung kelihatan hasilnya. Kak, Ya, yang keenam nomor 2 itu kok sepak bolanya ada 2, Kak? oh yang nomor 6. Oh, mungkin Kak Gori salah ini ya. Coba-coba. Nomor 6 ya. Sepak bolanya ada 2. Sepak bola, hoki, basket. Iya, mungkin yang di situ ada 2. Nggak apa-apa sayang. Pokoknya yang bermain tentang bola ya. Oke, Kak. Oke. Udah dijawab semuanya? Udah ketemu hasilnya? Kita lihat hasilnya. Kita tunggu ya. Nggak kelihatan. Oke. Nah, udah semua hasilnya adik-adik ketahuan nggak ininya dari hasil Itu membantu orang lain. Nggak ada keluar hasilnya ya, Kak? ya Nggak ada, hasilnya nggak ada keluar ya? Iya, Bang? dari Google Udah Form selesai, itu tapi nanti nggak ada kalau udah hasilnya. selesai nanti di submit nanti akan keluar hasilnya. Tapi nggak ada. Udah submit sih. Keluar nggak, Bang? Udah submit. Tunggu sebentar ya, Mama. Coba tunggu sebentar. Udah submit nanti biasanya akan langsung keluar lagi hasilnya. Sebentar ya Mama, coba kita cek dulu di sini. Ya. Ada yang udah bisa dapat hasilnya nggak, Papa Mama? Nggak ada hasilnya, Kakak. Hasilnya, Kak? Ya. Nggak ada hasilnya, cuman jawaban tanggapan Anda telah direkam. Oh gitu aja ya. Oh sebentar, Iya. sebentar. Nggak ada Sebentar ya. hasilnya, Kak. Nggak ada hasilnya. Nggak keluar. Saya juga, Kak, cuman ada tanggapan direkam doang. Oh, tanggapannya direkam aja. Terus sebentar ya, Kakak tanya coba dengan bagian sistemnya. Oh, ini Abang Papa Mama adik-adik nanti hasilnya akan dibantu oleh kakak-kakak akan dikirim ke masing-masing ya. Dikirim ya, Kak?
Oke, Kak. Lagi diolah dulu, ditampung semua, nanti udah semua masuk, baru nanti bisa dikasih hasilnya. Oke, Siap, Kak. baiklah. Tapi kira-kira ya adik-adik nanti bisa keluar ya Kak ya, kita share ya hasilnya ya. Nah, yang pasti adik-adik di situ kecerdasan yang kita cek adalah namanya kecerdasan majemuk. Adik-adik semua yang ada di sini, papa mama juga kakak-kakak guru sekolah minggu diberi perintah dalam bentuk kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk itu adik-adik bisa punya lebih dari satu kecerdasan. Bisa 2, 3, bahkan semuanya bisa 8-8-nya. Cuman karena adik-adik masih kecil, masih muda, maka kecerdasannya itu bisa berkembang. Makin lama akan makin terasah, makin lama makin bisa bertambah. Yang sepertinya misalnya kayak tadi Ina bilang menggambar tapi dikit Kak. Nah, kalau Ina terus tekuni mungkin nanti bisa jadi banyak, bisa jadi makin ahli menggambar. Ya, nah apa aja sih kecerdasan majemuk yang tadi kita tes? Yang pertama adalah kecerdasan musikal. Kalau di sini adik-adik pasti mudah mengenali adik-adik yang pandai main musik ya. Papa mama juga gampang sekali mengenali anak-anak dengan kecerdasan musikalitas. Tapi bisa juga kecerdasan itu belum tampak. Tapi ada. Nah, itu kita perlu menggali ya. Pada tipe-tipe anak seperti ini, dia senang menyanyi, bermain musik, dia juga mengenali pola nada lagu dengan mudah, mengingat melodi, seperti itu ya. Nah, untuk kedepannya kalau anak-anak yang suka main musik ini bisa Cin, jadi ada kotak hitamnya nggak, Cin? Ada kotak hitamnya nggak? Oke ya. Jadi yang baik akan jadi pemusik misalnya ya, kalau kecerdasan musikal. Nah, kemudian adik-adik kalau kecerdasannya visual, nah ini senangnya itu adik-adik memvisualisasikan, membuat gambar, membuat desain, senang melukis, senang membuat patung, mengenali pola-pola dengan mudah. Nah, adik-adik yang seperti ini akan senang kalau nantinya mereka bisa bekerja sebagai insinyur, arsitek misalnya, tapi akan banyak lagi kegiatan kecerdasan yang bisa dikembangkan dengan kecerdasan visual. Ada juga kecerdasan linguistik atau verbal untuk adik-adik yang senang menulis, senang membaca. Nah, inilah kecerdasan kalian. Senang pidato, kalau bercerita seru ya, ini kecerdasannya kecerdasan verbal. Juga adik-adik yang humoris, yang suka ngelucu. Nah, ini pasti kecerdasan verbalnya tinggi di sini. Terus apalagi ya? Ada juga kecerdasan yang namanya naturalis. Kalau kecerdasan naturalis itu kayak apa sih Kak? Oh dia senang alam, senang mengamati, senang mencintai lingkungan ya. Nah anak-anak yang senang melihat dan mengidentifikasi lingkungan sekitar itu kecerdasan naturalisnya pasti tinggi. Anak-anak yang peka misalnya, Mama jangan buang sampah sembarangan. Terus dia memikirkan gitu, gimana ya caranya supaya tanaman di rumah tuh seger-seger gitu. Nah, itu anak-anak dengan kecerdasan naturalis yang tinggi. Terus ada yang kecerdasan logika matematik. Nah, ini pasti ini anak-anak yang bisa suka matematika. Terus anak-anak dengan kecerdasan kinestetik atau jasmani. Nah, yang suka nari, yang suka main bola, yang suka menggunakan tangannya untuk bikin keterampilan, ini kecerdasan kinestetiknya baik. Ada juga kemudian yang punya kecerdasan interpersonal. Kalau interpersonal ini anak-anak yang suka sekali berinteraksi secara verbal, terampil untuk berbicara, terus dia bisa melihat sudut pandang dari orang lain dari sudut pandangnya. Anak-anak ini juga suka sekali berteman dan mereka itu menjadi juru damai biasanya. Kalau temennya lagi berantem, dia bisa mendamaikan. Nah, ini pilihan karirnya bisa macam-macam ya. Salah satunya guru sekolah minggu pastinya ya. Terus psikolog, konselor, atau bisa juga dia jadi marketing yang jago. Atau bisa juga jadi politikus. Nah, ada satu lagi yang mungkin kita perlu tahu adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau kecerdasan intrapersonal bagi adik-adik yang punya kecerdasan seperti ini,
anak-anak memiliki kemampuan untuk memahami dirinya. Adik-adik lebih senang berpikir untuk melihat masalah dari diri sendiri. Dia bisa menganalisa kekuatan dirinya. Dia tahu persis apa yang dia hadapi. Dia memahami dirinya dengan baik. Nah, untuk anak-anak seperti ini, maka dia punya kecenderungan untuk mandiri dalam berpikir, memutuskan sesuatu dengan caranya. Nah, adik-adik, dari 8 kecerdasan ini kira-kira, kalau tadi mungkin hasilnya belum keluar ya, mungkin adik-adik hasilnya belum keluar, tapi dari bayangan yang adik-adik lihat dari bermacam-macam kecerdasannya ini, kira-kira ada yang coba, tadi kakak waktu tayangin secara manual, ada yang coba nggak? Mengisi secara manual. Yang tadi ini, yang kakak share ini. Yang seperti ini. Kalau ini langsung bisa keluar hasilnya nih. Pertanyaan ini udah dijawab belum? Berapa ianya? Atau mau kita coba manual aja ya papa mama dan adik-adik? Gimana? Papa mama adik-adik mau coba manual aja biar langsung ketahuan hasilnya? Manual aja ya. Kak Glory tayangin satu-satu ya. Yuk kita sama-sama kerjain. Udah kelihatan belum kecerdasan majemuk 1? Udah kelihatan? Belum, Kak. Belum ya, bentar ya. Kakak share screen dulu. Oke, ini udah kelihatan belum? Oke, kita isi ya. Nomor adik-adik bawa pensil dan kertas. Papa mama juga baca soalnya. Oke. Kurang kelihatan Kak Glo, ada yang hitamnya. Oke, ini ya. Nanti di-share dari Kak Mahda. Oke ya. Bentar ya. Coba adik-adik isi pakai bolpen sama kertas, hitung aja berapa jawabannya ianya. aja, Kak. Ya, jawabannya berapa ianya di kecerdasan majemuk 1, berapa ianya. Kalau di situ ada papa mama juga boleh isi. Oke. Aku udah kerjain gak nyampe akhir. Oh, udah keluar nih hasilnya nih adik-adik. Boleh, bentar ya, di-share sama Kak Mahda, bentar ya. Kakak tutup dulu ya. Kakak share nih. Oke. Coba. Oke, di sini ada Andy. Wah. Hah? Andy, Ermi, Denasta, Rehard. Udah keluar semua sayang. Bisa dilihat nih. Kira-kira cocok nggak? Coba, kelihatan nggak adik-adik? Hera, Jocelyn. Ada lagi nggak, Kak, ke bawah? Ada lagi nggak ke bawah, Kak? Bentar ya sayang ya, yang ke bawah-bawahnya. Bentar. Banyak, Kak? Bisa di... Yang ke bawah itu kan nyampe itu. Nyampe siapa yang belum namanya? Oh, saya ada. Ada saya namanya nggak? Saya namanya siapa? Ada nggak di situ? Ada. Oh, aku ada Kak, ada. Ada. Coba Ada. dilihat. Coba dilihat ya. Oh, tapi atasnya nggak kelihatan ya. Dilihat dari ini aja kolomnya. Kakak 1, 2, Glory. 3. Ya? Kakak, ini Ya, kakak saya mau nanya. boleh. Kalau tadi itu kan yang ada pertanyaan yang dari Google Form Hmm, itu kan yang ngisi kan mamanya, karena anak saya kan balita. boleh. Jadi kan hasilnya itu menurut kakak kira-kira berapa persen keakuratannya? Karena kan seperti dia belum pernah ke live musik, belum kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah kelas-kelas tidak ke Jadi balita. gini ya, mamanya siapa? Hosana. Mama Hosana ya. Kak. Oke, baik. Untuk anak-anak yang balita, memang keakuratannya ini hanya screening awal ya, bukan tapi ini ada menunjukkan indikasi anak itu minat atau tidaknya. Persentasenya ya kalau dibilang 100% benar, kita harus cari tahu karena anak ini akan berkembang terus, makin lama makin besar. Tapi berdasarkan pengamatan mama, dari yang dijawab itu Suaranya hilang timbul, Kak. Oh, suaranya hilang timbul ya. Bentar ya, mama ya. Sekarang udah jelas belum? Udah, Kak. Oke ya. Oke. Jadi kalau berdasarkan anak-anak
yang masih balita, dia akan terus berkembang kecerdasannya itu. Kita belum bisa bilang akan pasti 100% akan menyanyi. Padahal itu mungkin kalau anak kecil ya semua suka nyanyi kan. Nah, tapi itu adalah bibit, adalah awal cikal bakal bahwa dia akan bisa berkembang, tergantung stimulasi dari kita. Tapi kalau anak balita, saya anjurkan untuk mama bereksplorasi, mencari tahu semua kecerdasan ini dicoba. Supaya kita akan makin melihat mana yang makin kuat atau juga yang akan melemah nantinya. Kalau misalnya dia memang suka nyanyi, makin besar dia akan makin kuat. Tapi kalau misalnya nanti setelah besar dia akan menyadari, oh ternyata aku lebih suka main musik daripada nyanyi. Nah itu akan berubah gitu. Tapi paling tidak ke arah mana anak ini berkembang, itu kita bisa memantau dan makin tahu dari awal. Gitu. Misalnya kecerdasan-kecerdasan yang kadang mungkin kita agak sulit mengenali, misalnya kecerdasan naturalis ya. Bagi anak-anak yang suka lingkungan, suka mengamati, punya kepekaan yang tajam terhadap lingkungan, kita bisa lihat anak itu misalnya kalau ngeliatin semut misalnya ya, bagi anak kecil ya, ketika misalnya dia ngeliatin semut atau ngeliatin binatang tuh dia liatin, mengamati terus. Nah itu kita perlu tanya, apa sih yang kau lihat gitu. Supaya kita tahu mengarahkan dia akan kemana. Gitu Mama Hosana. Iya Kak, makasih Kak Gloria. Iya, sama-sama Mama. Oke. Sekarang gini, adik-adik semua udah melihat belum kecerdasan 1 sampai 8 ini mana yang sangat kuat, mana yang sedang berkembang, ya. Kalau sangat kuat artinya adik-adik itu sudah tahu bakatnya dan sudah ada di jalan yang benar. Kira-kira sudah akan menggali terus dan mengeksplorasinya. Kalau sangat kuat ya, itu kelihatan kentara dan nyata gitu. Kasat mata kita bisa tahu itu. Nah, tapi kalau yang sedang itu kita terus gali lagi. Apakah adik-adik memang suka di situ? Asah terus kemampuannya supaya makin kuat. Nah, bagi adik-adik yang misalnya sedang berkembang, itu ada kecerdasan itu. Kalaupun jawabannya hanya 1 atau 2, ada. Nah, itu harus dicoba. Jangan dimatikan, kita coba terus. Supaya kecerdasan kita makin bertambah, makin terasah. Karena adik-adik masih kecil, masih ada waktu, bagi kalian banyak waktu untuk mengasah, mempertajam, dan memperkaya kecerdasan itu. Gitu ya, bagi mama papa yang mungkin melihat anaknya itu punya kecerdasan, yang mungkin anak belum lihat ada juga ya. Ada di sini mama papa mengisi dan anak mengisi, ada nggak? Kak Gloria mau tahu coba. Ada di sini yang papa mamanya mengisi tentang anaknya, terus anaknya juga mengisi untuk dirinya sendiri. Ada? Yes, Kak. Oke, Jesselyn ya. Sekarang kakak mau tanya, untuk Jesselyn kira-kira sama nggak yang diisi mama sama Jesselyn? Sama Kak, jadi Jesslyn waktu tahun 2018 ini ada yang tangan itu loh Kak. Jadi yang Oh iya. jadi memang di sini kan semerinya yang intelijennya tuh Jesslyn ke matematik Kak. Matematik logik, visual spasial, verbal linguistik. Tipal intelijennya. Terus stylenya itu Jesslyn di auditorio linguistik, visual text, visual feature-nya. Terus motivasinya itu di afektif Kak. Oke. Jadi itu kira-kira mama udah tahu lah ya, udah pernah ikut tes secara tes psikologi ya mama ya? Iya, yang di jarinya itu Kak. Oh, pakai jari mati ya, di finger itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, memang banyak cara untuk mengenali kecerdasan atau bakat anak-anak. Kalaupun tidak ada, ini adalah semacam screening awal yang perlu diperdalam dan digali terus ya. Ini
bukan harga mati ya, tapi ini hanya memberikan kepada papa mama juga adik-adik gambaran tentang diri kita masing-masing. Seperti apa sih arah kecerdasan kita, seperti itu. Udah semua melihat kecerdasannya, nanti di-share di grup aja ya, biar kita lanjut bahannya. Kak, mau nanya dulu boleh? Boleh. Kita tutup dulu ininya ya, sebentar tutup dulu. Kita share di grup ya, Kak. Baik, silakan. Yang apa namanya, yang Jesslyn dapat ini, itu lagi gak sih Kak nanti buat SMP-nya, SMA-nya? Gimana Kak? Akan berubah nggak SMP, SMA gitu maksudnya? Oh, yang apa bakat-bakatnya itu kan kayak Jesslyn nih di umur masih 6 tahun udah kelihatan bakatnya itu dari matematika, dari menggambar gitu kan. Nah, begini Mama. Untuk jenis matematika, menggambar, misalnya matematika ya, kita kan Jesslyn belum jadi ahli matematika kan, masih dalam tahap 6 tahun yang akan belajar matematika. Betul. Nah, gimana kecerdasannya itu? Apakah memang benar? Nah, kecerdasan ini perlu yang namanya disirami, perlu dipupuk, perlu dilatih, perlu dikembangkan. Belum tahu-tahu udah jadi. Jangan kita merasa bahwa, oh kalau anak saya pintar matematika, pasti nggak pernah kesulitan menyelesaikan soal matematika. Itu nggak mungkin. Tapi dia harus melalui yang namanya proses belajar. Nah, itulah yang akan kalau gitu aku lanjut sedikit ya, Mama Jesslyn ya. Begitu. Jadi pertanyaan ini menyangkut dengan materi selanjutnya nih, ya. Nanti kita lanjut dulu ya sebentar materinya ya. Oke, kita lanjut ya Kakak, Abang. Nah, tadi kita udah dapat gambaran tentang kira-kira kecerdasan anak kita seperti apa. Tadi seperti Jesslyn itu udah ketahuan ya, matematika, menggambar seperti itu. Lalu itu terus Kak. Terus. Nah, posisi, nah ini nih Kak ya, benih ini, gambar ini. Nah, posisi kecerdasannya Jesslyn saat ini adalah seumpama seperti bibit yang sedang tumbuh. Posisi kecerdasan adik-adik semua yang ada di sini, Mama, Papa yang sudah melihat arahnya, mereka seumpama seperti bibit yang sedang tumbuh. Dan bibit ini bagaimana tumbuhnya tergantung dari bagaimana kita menstimulasi anak-anak supaya kecerdasannya ini menjadi optimal dan maksimal. Begitu. Ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ketika bersamaan dengan bertumbuhnya kecerdasan majemuk, itu kecerdasan secara inteligensia yang sifatnya akademis, yang sifatnya ke arah bakat, talenta. Tapi ada satu juga kecerdasan yang namanya kecerdasan emosional atau EQ. Nah, ketika bibit kecerdasan majemuk ini akan bertumbuh, di situ pula perlu ditumbuhkan yang namanya kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi. Mengapa kecerdasan emosi itu menjadi penting dalam pertumbuhan kecerdasan majemuk dan intelijensia yang lainnya adalah karena, terus Kak, karena apa? Karena di dalam kecerdasan emosional ini kita memberikan motivasi, kita memberikan empati, di situ juga tumbuh percaya diri. Lalu kita juga mengajarkan anak-anak komitmen, disiplin, bagaimana dia bersikap dan mengambil keputusan, bagaimana dia menempatkan diri. Dan ketika kecerdasan emosional ini dilatih juga, itu akan mempengaruhinya menumbuhkan kecerdasan majemuk. Contoh, ketika Jesslyn dikatakan punya kecerdasan matematis, maka supaya Jesslyn betul-betul pintar matematika, maka Jesslyn harus menumbuhkan motivasinya, percaya dirinya, dan kedisiplinannya dalam belajar soal matematika, pengenalannya tentang angka. Ada pengulangan di situ, ada disiplin.
Dan juga di situ ada komitmen untuk belajar. Nah, ketika itu berjalan bersamaan di tahun-tahun ke depan, maka misalnya di SD nanti Jesselyn pelajaran matematikanya dia rajin bikin PR. Dia rajin berlatih, dia mengerjakan soal-soal. Nah, akhirnya Jesselyn misalnya di kelas 1, 2 SD bisa juara matematika di kelasnya nilainya paling tinggi. Terus meningkat sampai terus diasah. Nah, nanti kita lihat lagi kecerdasan matematikanya ini ke arah mana. Misalnya ada matematika fisika, matematika statistik, matematika misalnya matematika kimia gitu ya, atau matematika manajemen tentang keuangan, ekonomi. Nah, itu akan berkembang terus. Nah, makanya perlu yang namanya emosional quotient itu. Bagaimana kecerdasan emosi itu mempengaruhi adik-adik untuk bisa mengembangkan kecerdasan inteligensia yang lainnya. Nah, maka adik-adik yang ada di sini semua, ketika adik-adik punya bakat di sini, yang punya bakat main musik, misalnya Yonggi. Yonggi pasti punya komitmen belajar main musik. Sekarang kakak mau tanya sama Yonggi deh, yang pinter main piano nih. Kita tutup dulu ya. Yonggi, ketika kamu tahu bakatmu main musik, maka apa yang kamu lakukan, Dek? Belajar, Kak. Sama latihan terus. Latihannya seminggu berapa kali? Setiap hari, Kak. Wah, setiap hari. Setiap hari. Sehari berapa jam? 2 atau 3. Waduh, sehari 2 sampai 3 jam? Iya, Kak. Ini pakai berantem nggak sama mama kalau latihan? Apa Yonggi bisa sendiri? Bisa sendiri kok, Kak. Bener? Mamanya nggak, ayo Yonggi latihan, udah jamnya nih gitu. Enggak, Kak. Gitu ya. Berarti Yonggi kecerdasan emosionalnya sudah berkembang. Dia punya komitmen, dan dia disiplin, dan dia mengambil keputusan untuk berlatih lebih banyak daripada misalnya bermain game. Atau apalagi ya? Kok ketawa? Main game juga ya. Ya. Atau misalnya dia lebih memilih berlatih piano daripada melakukan main sepeda misalnya gitu ya. Nah, gitu adik-adik. Jadi adik-adik yang di sini kakak mau tanya, apakah kecerdasan emosional kalian itu sudah cukup mendukung nggak perkembangan kecerdasan majemuk kalian? Bagaimana komitmen kalian menumbuhkan? Tadi coba kakak mau tanya siapa ya? Rodame, kecerdasan majemuknya apa sayang? Rodame. Iya, Kak. Tadi jawab kecerdasan majemuknya kira-kira apa yang paling tinggi? Kira-kira apa? Kalau enggak siapa ya? Musikal sih, Kak. Nah, usaha untuk sama kinestetik. Oke, kalau kinestetik kira-kira kamu mau jadi apa, sayang? Suka nari enggak? Suka, Kak, setiap hari latihan. Wah, keren. Berarti Rodame setiap hari latihan atau main TikTok? Sebenarnya dua-duanya sih. Kadang dari TikTok, kadang lihat dari YouTube tutorial-tutorial. Oke, berarti tapi latihan terus ya sayang ya, sampai akhirnya nanti bisa jadi penari yang profesional. Ya, bisa menciptakan gerakan sendiri, gitu ya. Oke, nah sekarang kakak mau tanya papa mama. Papa mama, ketika anak mengembangkan kecerdasan emosional, papa mama juga punya kecerdasan emosional dalam menstimulasi anak-anak enggak? Kira-kira gimana cara papa mama itu menstimulasi anak sampai anaknya tuh mau gitu untuk berlatih, untuk disiplin, untuk bisa mencapai prestasi gitu ya. Kira-kira gimana cara nyuruh anak yang pas gitu ya. Sekarang kalau gitu kita isi lagi kuesioner tapi ini manual ya. Kita isi dulu yang buat anak-anak. Oke anak-anak? Kakak mau kita cek dulu, anak-anak dulu. Nanti baru mama papa yang isi. Sekarang pertanyaannya untuk anak-anak dulu ya.
Anak-anak, Kak Glory punya 20 pertanyaan. Anak-anak semua udah yes semua ya, kalau bilang anak-anak ya. Anak-anak ada 20 pertanyaan, kakak kasih waktu cuman 3 menit. Ya, oke, cuman 2 menit aja ya. Jawab iya atau tidak. Hitung jawabannya. Pakai kertas, tulis. 1 sampai 20, 2 menit. Ayo. Tulis itu, ya atau tidak. Nomor 1 tulis, ya atau tidak. Tulis aja. Ayo, 2 menit. Semangat ya. Anak-anak yang isi ya. Anak-anak semangat. Tapi mamanya nggak boleh bantuin. Mama nggak boleh bantuin. Mama nggak boleh bantuin, cuman bantu jawab aja. Bantu baca soal boleh. Wah, ini bantuin itu ya. Kasih tahu pertanyaannya aja ya, Kak ya? Ya, kasih tahu pertanyaannya anak-anak yang jawabin. Kalau buat anak-anak balita kira-kira pengamatannya mama aja. Misalnya aku marah saat diminta belajar oleh mama. Misalnya anak balita yang suruh belajar nulis, ada yang marah nggak? Kalau mereka marah jawabnya iya berarti gitu. Oh, di buku tulis. Ya, tulis aja iya atau tidak, nulis aja berapa jawaban iyanya anak-anak. Buat yang balita ke bawah ya, yang belum bisa membaca. Tapi kalau udah bisa baca, biar mengisi sendiri iya dan tidaknya. Tapi tidak boleh dijawabin ya sama papa mama. Jawab sendiri ya sayang. Anaknya nggak boleh dibolang ya, Mak. Isi ya. Isi berdasarkan kejujuran ya. Nggak ada jawaban benar salah, tapi jujur yang penting. Oke. 1 menit berlalu ya Kak Beni. Oke. Siapa udah selesai? Ayo. Kamu bisa. Ayo, isi. Oke. Sudah selesai, Kak. Oke, yang udah selesai. Yang udah selesai lagi siapa? Saya, Kak. Ya. Oke, kita tunggu yang lain ya. Berapa anak yang ada di sini? Di sini ada 91 partisipan. Berapa anaknya? Ada 50 nggak, Kak? Yang udah raise hand ya, biar Kak Mahda tahu. Yang udah raise hand. Ya, yang udah raise hand, yang udah. Biar ketahuan yang udah selesai. Oh, Rehat udah, Yonggi udah, Amsal udah, Karen udah. Renat udah belum? Amsal udah. Oke. Udah semua ya? Udah 2 menit kan? Udah, Kak. Udah ya? Boleh kakak tutup? Terpaksa mama kayak anak-anak juga nih. Udah, Kak. Belum, Kak. Belum. Rodami sudah, Kak. Udah. Yang udah teriak, udah. Udah, Kak. Dikit lagi ya, belum. Oke, dikit lagi. Belum. Ada nggak yang didampingin opungnya, Kak? Coba dicek. Boleh. Tapi opung nggak boleh ku jawab ya. Cuman boleh bacain doang. Iya, Pak, nomor 7. Kalau anaknya 2, ya ada 2 di situ, bikin sendiri-sendiri ya, Mama. Jangan disatuin. Kamu kirimkan sama aku kan lagi? Oke. Oh, sama kamu tuh belum kamu simpan ya di laptop. Oke, udah semua sayang? Udah kirimlah itu sama aku nanti. Adik-adik udah belum? Belum. Udah? Sudah. Udah semua? Oke. Coba. Kalau yang udah bilang aku istimewa. Yes. 1, 2, 3. Aku istimewa. Yes. Oke, udah semua? Kak, udah semua belum? Abang? Belum. Oh, belum. Oke, kita nunggu lagi ya. Tunggu temannya ya yang belum ya. Oke, kita lihat lagi siapa yang udah. Yang udah raise hand. Bang Freddy udah isi belum? Udah dalam kepala, Kak. Oke, udah dihitung sama Bang Freddy ya. Oke, Kak Rosita jadi ikut ngisi nggak?
Oke. Oke. Udah ya? Udah adik-adik? Udah? Miguel udah isi sayang? Miguel Kalau Sinaga? damai sudah, Kak. Udah, Damai udah. Oke. Oke ya. Oke, kakak boleh lanjut nggak? Kakak boleh lanjut ya? Udah, Kak? Lanjut, Kak. Oke, kita tutup ya. Nah, adik-adik, sekarang kita tayangkan berapa jawaban iyanya ya. Sebelum ini kakak minta coba, yang tadi udah raise hand, berapa iyanya? Coba, siapa yang mau? Theo. Oh, Yonggi berapa iyanya? Tadi Yonggi duluan. Saya 12, Kak. 12. Oke, Yonggi 12. Saya 12, Kak. 8. Paruh. Keren. Paruh. Saya 12, Kak. 10, 12. 12, Kak. Saya 11, Kak. 11, Kak. 10, Kak. Ina 12, Kak. 12. Kak. Saya 7. Kak. 7. Ina 12, Kak. 12 ya. Jujur ya, jawaban jujur dari hati yang terdalam ya adik-adik ya. Baru Purmas. Iya, 9. Ya 9. Yeah. Oke. Oke, oh Ina 12. Oke. Sekarang adik-adik kita mau tahu ya, kira-kira kalau jawaban itu artinya apa ya? Ada yang mau tahu nggak? Mau tahu banget apa mau tahu sekali? Banget, Kak. Oke, Banget. kita tayangin apa artinya ya, Kak? Oke, kita lihat, Kak. Menurut yang tadi sudah adik-adik jawab itu, kemampuan emosional kalian ada di mana? Kalau yang jawabannya 1 sampai 5 iyanya, berarti kemampuan emosional adik-adik itu sudah terlatih, udah stabil, udah mantap banget gitu ya. Nah, kalau 6 sampai 10, berarti adik-adik sedang dalam tahap pembiasaan. Pembiasaan itu artinya apa? Adik-adik sedang belajar, membiasakan diri, melatih diri untuk disiplin. Masih perlu bantuan mama papa untuk mengingatkan. Jadi jangan marah ya kalau diingetin sama papa mama, berarti adik-adik sedang dilatih untuk bisa lebih disiplin. Kalau jawabannya 11 sampai 15, berarti ada tadi yang 12 ya. Berarti adik-adik perlu lebih konsisten. Artinya apa konsisten, Kak? Konsisten itu artinya terus-menerus dalam pembiasaan. Jadi kadang-kadang hari ini belajar sendiri. Nah, besok lupa deh kalau nggak diingetin. Nah, seperti itu. Perlu lebih konsisten. Akhirnya hari ini belajar sendiri. Besok udah bisa ngatur waktu untuk belajar. Besoknya lagi lebih rajin lagi belajar, nggak usah disuruh-suruh papa mama. Ya. Nah, kalau 16 sampai 20 iya, berarti adik-adik betul-betul harus dibimbing terus, harus diingetin, harus banyak-banyak dibilangin sama mama papa, sama opung, sama guru sekolah minggu. Oke? Nah, nggak apa-apa, adik-adik kan masih kecil, jadi memang adik-adik dalam tahap pembiasaan, tahap adik-adik belajar. Nah, ketika anak-anak ada di dalam kriteria ini, mama papa jangan bosan-bosan ngingetin, karena memang adik-adik memang harus diingetin, harus disiplinkan, harus dimotivasi, supaya adik-adik bisa menumbuhkan kecerdasan majemuknya dengan lebih maksimal ya. Oke, adik-adik dari sini udah jelas? Jadi sekarang kalau mama papa mendisiplinkan adik-adik, artinya adik-adik ikut ya, supaya adik-adik makin bisa maksimal potensinya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau tahu papa mama. Nah, di sini adik-adik, sekarang bagian papa mama
Papa Mama, bagaimana sih cara kita membuat anak-anak kita untuk lebih termotivasi? Nah, sekarang adik-adik Mama Papa yang jawab ya. Mama Papa silakan dijawab 20 pertanyaan ini berapa ianya. Ini bagian Mama Papa ya. Kakak kasih waktu 2 menit buat Mama Papa untuk bisa menjawab ini. Jadi ada bagiannya adik-adik untuk didisiplinkan, tapi ada juga bagian dari Mama Papa yang Mama Papa perlu untuk ingat ya. Ya, Mama Papa udah selesai? Nggak usah ini Mama Papa nggak usah terlalu ini ya. Ini jawaban pertama yang terlintas, itulah yang pertama menjadi ekspresi diri kita. Wow, dari Bapak Markus 19. Oke. Mantap banget ya Bapak. Nomor 10 itu saya memberi contoh pada anak dalam mencoba hal baru ya, kurang RU-nya. Mama 16. Mama 20. Oke. Mama Yonggi 20, Kak. Wis, mantap Mama Yonggi 20, keren. Oke, anak-anak. Oh, ini Kak Rosmeritan 18. Oke, mantap semua ya. Udah ya, boleh aku tutup screen-nya. Mama Papa udah selesai jawab ya? Belum, Kak, belum. Oh, belum. Oke, ini anak-anak yang jawab atau Mama Papa yang jawab nih? Mama saya tapi belum. Soalnya apa, Kak? Nomor 20 soalnya nggak kelihatan, Kak. Oh, anak saya bebas mengekspresikan dirinya pada saya. Jadi bagaimana anak bebas aja terbuka sama Mama Papa. Ya, nggak bisa. Oke. Udah, kita tutup ya. Mama Papa udah semua? Yang mana? Adik-adik udah cek Mama Papa. Tutup ya, kakak tutup ya. Oke, sekarang Mama Papa udah dapat hasil berapa ianya ya. Sekarang kita lihat artinya apa. Ini bagian Mama Papa ya. Berat nih, berat. Nah, kalau kriteria jawabannya 1 sampai 5 ianya, berarti Mama Papa perlu dulu belajar mengenali kondisi emosi dirinya sendiri dulu sebelum membiasakan pada anak ya. Gimana Papa Mama perlu seperti reflektif dulu lah, mempelajari mengenali kondisi diri. Nah, kalau 6 sampai 10 berarti Mama Papa tuh dalam tahap bertumbuh dan belajar bersama anak dan belajar untuk konsisten. Memang nggak gampang ya untuk mendisiplinkan anak. Kadang-kadang kita itu kalah, kadang-kadang kita itu lemah ya. Tapi ketika ada di tahap itu, kita belajarlah terus untuk bisa lebih konsisten, lebih tepat, lebih disiplin. Dan ketika kita fokus pada tujuan-tujuan untuk membesarkan anak, maka kita bisa lebih memahami lagi bagaimana anak. Nah, ketika anak-anak ketika Papa Mama di 11 dan 15 ianya,
Berarti mama papa tuh udah punya kebiasaan yang baik ya, udah berusaha konsisten dalam membiasakan anak, mendisiplinkan anak, dan fokus pada tujuan-tujuan perkembangan anak. Nah, ketika di 16 sampai 20, mama papa ini telah menemukan pola hubungan emosional yang cerdas dengan anak. Jadi kalau papa mama udah punya kecerdasan emosional dan hubungan yang baik dengan anak, maka papa mama akan lebih mudah mengenali bagaimana talenta dan bakat anak dan bagaimana menumbuh kembangkannya. Kira-kira seperti itu. Dan tadi kalau berdasarkan pengamatan, papa mama udah di sini semua ya. Berarti papa mama di GKP Cililitan dan yang ikut seminar hari ini semuanya sudah punya pola hubungan yang cerdas dengan anak, dan kita percaya semuanya Tuhan memberikan hikmat kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Kira-kira seperti itu ya. Oke, papa mama kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam 1 Korintus kita kembali sedikit melihat ayat firman Tuhan ya. Di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kita semua, kakak, adik-adik, papa, mama ini seperti sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Kita semua berlari bersama untuk mendapatkan mahkota dari Tuhan. Dan ketika kita berlari bersama, kita juga melatih tubuh kita, melatih diri kita, supaya kita itu sampai kepada satu tujuan yang mulia. Dan kita juga jangan seperti petinju yang memukul sembarangan. Maka itu kita berlatih menguasai diri, supaya aku jadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah kira-kira adik-adik ketika adik-adik menumbuhkan kecerdasan kalian, adik-adik juga menumbuhkan kecerdasan emosional, papa mama juga mendisiplinkan adik-adik bersama dengan guru-guru sekolah minggu di sini, mengenali bakat-bakat anak-anak. Ingat bahwa kalian sedang bertanding dan kalian semua pasti jadi pemenang. Ya, lanjut Kak. Oke. Nah, dari sini bagaimana kita memulainya? Langkah-langkah kita untuk mengembangkan diri kita, mulailah dari hal yang kecil dan sederhana. Lakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ketika itu mulai menjadi kebiasaan, akhirnya karakter kalian akan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kakak percaya bahwa adik-adik semua yang mengikuti seminar hari ini, juga papa mama, kita sama-sama komit dari hal yang kecil menjadi kebiasaan yang baik dan kita tumbuh dalam Kristus supaya karakter kita menjadi semakin sempurna di dalam Tuhan. Ya, oke, mungkin Kak Glory materinya sudah selesai. Sekarang kita boleh buka tanya jawab ya Kak Beni. Iya, oke. Kita beri tepuk tangan yang gemuruh sama Kak Glo. Tepuk tangan yang gemuruh buat Kak Glo. Hari ini sungguh kita diberkati. Untuk anak-anak sekolah minggu teristimewa juga untuk ibu-ibu, bapak, ibu, inang yang sudah mendampingi anak dan menemukan, wah aku begini ya. Tadi kalau saya secara pribadi, tadi pertanyaan untuk orang tua, emosionalnya, saya 16, berarti hampir-hampir di poin, masih dalam poin yang baik, tapi hampir tergelincir ke kelas yang di bawahnya. Berharap dengan materi ini aku mau di poin 20. Suara enggak? Jadi orang tua yang emosionalnya pun good untuk menciptakan generasi Marvel dan Sora yang berkenan bagi Tuhan. Saya percaya juga Ibu, Inang, Bapak semuanya yang mengikuti seminar ini, baik dari luar Jakarta, yang ada di Pulau Sumatera,
juga bersama-sama kita punya konsep yang sama dengan seminar hari ini. Kita mau menjadi partner Tuhan untuk menemukan bakat dan membangun minat bakat talenta anak-anak kita semuanya. Baiklah, kita akan buka 2 sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya yang pertanyaannya langsung aja to the point ya kepada Kakak Glo. Kami beri 3 orang penanya. Raise hand ya, jangan lupa raise hand ya, karena raise hand itu langsung nanti dia akan kami lihat langsung di sini. Oke, 1 Inang Dewi, 1 Mama Yonggi, ada 1 lagi Mama Jesselyn ya. Oke, untuk yang pertama, sesi yang pertama tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kami mulai dari Mama Hosana ya, tadi ya Kakak. Mama Hosana, lanjut nanti Mama Yonggi dan Mama Yeselin. Oke, disilakan buka mic-nya ya. Iya, terima kasih Mama Marvel dan Sora. Terima kasih juga ya buat Kakak Gloria ya. Puji Tuhan saya juga bisa bergabung, jadi banyak hal yang saya dapat. Minimal saya tahu kondisi-kondisi bagaimana sebenarnya untuk menemukan bakat anak. Pertanyaan saya ini Kakak, tadi saya juga bisa menyadarin diri saya ketika ada pertanyaan untuk orang tua. Tadi kan saya ada di poin 18 ya, ada 2 yang saya jawab tidak. Jadi pertanyaan saya itu kan di situ memang saya tidak bisa mengendalikan amarah saya. Dalam arti begini Kakak, saya tidak bisa mengendalikan amarah saya tidak ingin anak saya pada saat dia salah, dia merasa dia benar. Jadi langsung saya sampaikan kemarahan saya bahwa dia tahu bahwa saat itu dia salah. Itu maksud saya pada poin itu. Jadi tidak misalnya dia salah, saya nggak mau nantilah gitu. Mungkin kalau dia udah dewasa, bisa lah ya misalnya sama suami, saya udah punya atur waktu untuk marah. Tapi kalau anak-anak, biar dia tahu bahwa saat itu dia salah. Nah, bagaimana menurut Kakak Grace untuk bisa, apakah itu yang saya lakukan itu benar atau bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan amarah tadi? Itu aja Kak Grace, makasih. Gloria Kak, Kakak Glo. Ya, memang Grace dan Gloria itu berdekatan dia, tetangga. Tapi kali ini Kak Glo. Oke, terima kasih Gal. Aku jawab langsung ya sebelum aku lupa ya Kak. Oke, makasih pertanyaannya yang luar biasa bagus ya Mama Hosana. Memang ya, anak-anak memang perlu tahu kalau dia salah, perlu tahu kapan hal yang tidak baik itu harus terus langsung dikasih tahu, karena kalau anak kecil itu kan sukanya lupa ya, atau kita juga bisa lupa nanti kalau misalnya kita biarkan, dan kalau kita biarkan maka anak itu merasa perbuatannya itu benar. Nah, tapi kita stressing point-nya adalah bagaimana cara kita marahnya. Kadang-kadang kita marah itu harus dengan tepat, kadar yang bijaksana, dan fokus pada masalah. Itu prinsip marah ya. Jadi marah itu bukan nanti marepet ya, marepet ke persoalan yang lalu-lalu gitu ya. Misalnya marahnya karena dia bangun pagi, misalnya anak susah dibangunin pagi ya. Jangan langsung nanti kita curhat, Mama itu udah dari pagi udah bangun, kamu nggak bangun-bangun. Nah itu nggak pas. Ya, itu marah yang nggak bijaksana. Tapi kalau marahnya tepat, misalnya, nah kalau kamu tuh harus bangun lebih pagi supaya misalnya kalau zaman online sekolahnya, kamu kan harus buka komputer dulu, kamu harus lihat jaringannya bisa nyala apa enggak. Kalau kamu lambat, mepet-mepet waktunya, maka kamu bisa terlambat masuk ke kelas daring dan Mama yang ditegur. Nah, itu marah yang tepat. Dan yang kedua, pesan dari marah itu jangan memberi labeling pada anak. Ketika kita marah, misalnya, oh dasar kamu anak yang gitu ya, titik-titik gitu ya. Nah itu langsung label itu nempel dan itu menjadi seperti kayak anak tuh jadi, oh iya aku tuh memang anak yang titik-titik-titik gitu. Nah kita nggak mau itu. Ketika kita marah, nah kamu harus tepat waktu. Nah jelas marahnya. Tujuannya ke tepat waktu, tujuannya misalnya ke pembiasaan-pembiasaan, kamu harus disiplin, bikin PR. Jangan nanti, kamu kalau nggak ini, nanti kamu tuh nggak ngerti ya, Mama udah cari uang, udah gini-gini. Aku juga kadang suka kelepasan sih ya, memang itu manusiawi sekali, tapi berusaha untuk bisa
mengendalikan. Dan ketika kita mau marah, ingat bahwa sebelum kita marah kita pikirkan dulu apa kesalahan anak ini, fokus pada kemarahannya. Jadi kita juga tarik nafas dulu sebelum kita mulai marah. Jangan begitu itu langsung sikat gitu ya, Mama. Iya Kak Glory. Makasih Kak. Ya. Jangan ngasih label itu yang saya baru dapat. Makasih Kak. Itu ya label itu hindari ya kan itu. Makanan juga kalau udah dilabelin itu tertentu misalnya kan jadi langsung mahal gitu. Oke, makasih Mama. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih untuk penjelasan Kak Glo. Lanjut untuk Mama Yonggi, gawe Mama Yonggi. Silakan. Terima kasih Kak Glo. Makasih, dan Mama juga gawe Mama Marsora untuk moderatornya yang sangat menggairahkan. Pertanyaan pertama Kak Glo. Bagaimana menyikapi seorang anak itu dia ke arah akademisnya atau ke arah bakatnya? Jadi misalnya dia akademisnya bagus nih Kak Glo, tapi dia lebih ke arah bakatnya. Apakah kita sebagai orang tua mendukung ke arah akademisnya atau ke arah bakatnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah kita sebagai orang tua mengasah bakat anak itu ke arah satu bakat saja atau lebih ke 2 bakat atau 3 bakat? Misalnya dia mempunyai lebih dari 1 bakat ya Kak Glo ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menstimulasi anak atau uji cobalah. Misalnya dia ke arah mana bakatnya itu. Misalnya dia punya lebih dari 1 bakat, kita stimulasinya seperti apa gitu loh. Kalau misalnya dia ke arah bakat main bola, stimulasinya seperti apa? Apakah kita masukkan dia ke SSB atau kita masukkan dia ke sekolah yang memang khusus ke bola, atau memang kita tetap ke arah ke yang yang normal atau yang akademis seperti itu Kak. Oke, makasih Mama Yonggi. Ya, pertanyaannya lumayan berat ya. Tapi itu saya rasa itu ya pergumulan semua orang tua ya. Bagaimana pertanyaan pertama menyikapi anak mau akademis atau arah bakatnya ya. Nah, biasanya ketika anak-anak masih kecil itu akademis dan bakat itu bisa berjalan beriringan atau bisa juga berlawanan ya, tapi kita harus juga mengenali proses belajar anak bagaimana. Nah, kalau misalnya secara akademis dan bakat itu agak nyambung, misalnya seperti Yonggi, biasanya orang dengan kecerdasan musikalitas punya kecerdasan akademis yang baik karena dia punya memori yang baik pastinya ya. Kalau main piano itu memori. Terus udah gitu juga koordinasi tangan, mata, dan juga pikiran, otak kanan kiri itu berjalan dengan seimbang. Biasanya kecerdasan matematisnya juga baik biasanya ya, kalau musikalitasnya baik. Nah, cuman bagi anak-anak yang dengan kecerdasan bakat tertentu yang misalnya agak bakatnya tinggi sekali di satu hal, tapi tidak mendukung akademisnya, itu bagaimana segi akademisnya begitu ya. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu, maka kita perlu juga menstimulasi segi akademis, bagaimana kita mencari cara belajar bagi mereka dengan model mereka. Misalnya, bagi anak kecerdasan kinestetik, dia itu kan senang bergerak, senang berlari, senang tangannya itu nggak bisa diam gitu ya. Dan untuk membuat dia fokus, mungkin kita nggak bisa nyuruh dia diam, duduk, belajar, membaca seperti anak pada umumnya. Bisa aja dia tuh berlari sambil ngapalin. Itu bisa ditemukan di beberapa anak ya. Jadi kita harus mencoba juga melihat pola belajar anak. Bagi anak yang senangnya bergerak, misalnya kita amatilah di sekolah minggu ya. Bagi anak yang bergerak terus, bukan berarti dia nggak memperhatikan, tapi memang dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya, kayaknya pengen gerak terus gitu loh. Nah, jadi kita mesti cari cara belajarnya seperti apa. Kita pelajari ya, gimana ketika dia senangnya bisa konsentrasi kalau lagi apa, misalnya kalau lagi dengar musik sambil gerak-gerak bisa. Ada anak yang bisa belajar dengan konsentrasi sambil muterin bolpen,
kupingnya pakai headset, tangannya sambil main game, tapi sambil belajar. Ada anak yang kayak gitu sekarang. Dan banyak gitu ya. Nah, jadi tapi anak-anak itu jangan diiyakan ya, jangan dibiasain ya anak-anak ya. Tetap belajar harus fokus. Kalau diri kalian nggak bisa fokus pada nggak bisa ngerjakan satu hal secara barengan, berarti harus sendiri-sendiri ngerjainnya. Ya, jadi kita perlu menyikapi anak akademisnya semaksimal mungkin kita optimalkan lah, baik akademis, baik bakat, ya biar berjalan seiringan. Tapi bagi anak-anak tertentu yang akademisnya menonjol sekali, tapi bakatnya kurang, ya nggak apa-apa. Tapi kita lihat ya arahnya kemana. Nah, bagi anak-anak dengan bakat yang menonjol sekali tertentu, tapi akademisnya kurang, itu juga nggak bisa dipaksa. Tapi diusahakan dulu pola belajarnya seperti apa yang maksimal supaya searah perkembangannya ya. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana orang tua mengasah bakat anak yang lebih dari 1, 2, 3, 4? Itu juga berkaitan dengan menstimulasinya yang pertanyaan ketiga. Nah, kalau anak punya bakat yang banyak, multitalenta gitulah ya, dan kita rasanya sekarang itu menghadapi anak-anak dengan nggak cuma satu talentanya, pasti ada 2, 3 dan sebagainya. Nah, kita cari cara untuk menstimulasi, nggak usah dimasukin dulu klub bola, misalnya Persija gitu, nggak usah dulu ya. Misalnya kita punya jadwal yang teratur, ngajak anak-anak minggu ini olahraga, main bola, sambil main bulu tangkis. Ajak anak-anak hari ini nanti ada jam nyanyi, ada main musik bersama, membaca bersama, main Scrabble, main kata-kata. Terus juga ajak anak-anak ke kebun binatang, melihat alam, hiking, misalnya jogging. Terus melihat, jadi itu mengasah kecerdasan macam-macam. Nah, kita lihat nanti anak akan makin lama akan senang, oh mah, aku mah senangnya hiking aja mah gitu. Minggu depan kita ke curug mana, atau naik gunung gitu. Gitu ya. Jadi kita tapi membuka kesempatan kepada anak-anak itu untuk mengeksplorasi. Nah, kayak misalnya ketika anak-anak, nah ini mungkin perlu juga yang namanya yang berkaitan dengan itu soft skill ya. Jadi misalnya ketika anak itu juga di rumah mama lagi ngerjain apa, misalnya mama lagi masak. Nah, anak-anak suka mama bikin apa, ikutan dong, bantuin dong itu. Nah, jangan dilarang. Ajak anak-anak bereksplorasi juga dengan tangannya supaya mereka bisa mengembangkan keterampilan motorik tangannya ini, kinestetik tangan gitu ya. Ketika papahnya memperbaiki sesuatu di rumah, ajak anaknya ikut megang obeng, megang tang, megang apa nggak apa-apa gitu. Ketika misalnya papahnya lagi ngebenerin sound system di gereja, ajak anaknya untuk kasih tahu. Ini ya nak, sound system, ini mixer namanya gitu loh. Ketika misalnya anak terlibat dalam pelayanan di sekolah minggu, misalnya anak itu nggak mau tampil, Kak, aku mah bisanya ini ngegambarin dinding, misalnya bikin hiasan, nggak apa-apa, bikin dekorasinya misalnya. Gitu ya. Jadi untuk anak yang untuk mengasah bakat lebih dari 1, 2, 3, emang kita harus menstimulasi. Jangan kita puas dengan, oh satu bakat ini udah menonjol banget, yang lain nggak ada gitu. Enggak, tapi kita coba terus. Bahkan mungkin bagi papa mama nih yang sekarang ini sedang berkembang, kita thanks God sama pandemi. 2 tahun ini siapa yang punya tiba-tiba punya pohon di rumah jadi banyak. Yang tiba-tiba bisa bikin kue. Yang tiba-tiba bisa jahit. Nah, itu kan artinya kita bisa membuka diri kita untuk mengeksplorasi bakat-bakat kita yang tadinya nggak pernah kita pikirkan. Kita coba. Misalnya kita akan tahu apa tidaknya dengan apa ketika kita mencoba, terus kita menyukainya, dan ketika kita menyukai dengan tanpa beban, terus hasilnya baik, itulah bakat kita. Contoh, ini diri saya sendiri ya, saya bikin kue itu baru bisa itu di tahun ini. Tadinya saya pikir saya hanya bisa masak. Saya bikin kue dulu pernah nyoba tapi kayaknya nggak berhasil. Nah, ketika pandemi 1 tahun lebih nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, terus saya coba bikin kue yang gampang bolu gulung. Dan ternyata itu berhasil. Besoknya saya coba lagi, berhasil lagi. Saya coba mix dengan beberapa komposisi, akhirnya berhasil, akhirnya saya jual sekarang. Nah, tadinya saya nggak tahu kalau saya bisa. Nah, tapi dengan saya coba, akhirnya bisa. Jadi bakat kita ini walaupun kita udah mama, udah papa gitu ya,
nggak apa-apa kita juga mengeksplorasi diri berbarengan dengan anak kita. Barangkali nanti akan banyak nih hasil-hasilnya ya yang kita nggak duga. Gitu Mama Yonggi. Mudah-mudahan cocok ya. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua dan jawaban Kak Gloria yang istimewa juga. Untuk Ibu yang ketiga, Terima kasih Kakak. Mama Giseli, waktu dan kesempatan. Sore Kak Glory. Sore. Ya Kak, mau lanjutin lagi kan Jesslyn usianya 6 tahun ya. Iya Kak. Apa? Dia udah bisa baca, berita. Dari udah menonjol ya Kak, dari dia suka sama matematika seperti itu. Terus sedangkan orang tuanya itu nggak pinter matematika Kak, nggak gambar juga. Jadi kok anak bisa ya lari maksudnya bisa bakatnya ke berhitung sama menggambar, sedangkan orang tuanya itu udah arah ke sana gitu kan. Jadi Tuhan menjawab doa tuh Mama. Kak, ini mau nanya ini gimana ya Kak untuk ngarahin ke Jesslyn-nya kan untuk lebih baik lagi, lebih bagus gitu kan. Apa yang harus orang tua lakukan untuk anaknya seperti Jesslyn yang lagi suka-sukanya bakatnya ini diarahinnya gimana ya Kak cara untuk ngarahin? Oke. Bagi pertanyaannya menarik banget ya. Berarti Jesslyn tuh hebat banget ya, 6 tahun udah bisa baca, udah bisa berhitung. Berarti memang dia punya kecerdasan. Mungkin kalau inteligensinya juga tinggi ya pastinya ya. Jadi dia mudah belajar, fast learner. Seperti itu nggak Mama? Di rumah diajarin apa cepet gitu nangkepnya? Itu kalau menggambar itu Kak, itu udah habis berbuku-buku gambarnya. Jadi ceritanya gitu loh Kak. Jadi gambarnya itu misal gambar orang, terus orangnya lagi ngapain, terus ini mami, ini papi gitu-gitu kan, terus ini macem gitu digambarin gitu. Terus jadi dibilang halusinasinya itu tinggi banget gitu Kak. Sampai kadang-kadang imajinasi kali Kak. Imajinasi. Iya. Baik, berarti memang Jesslyn anak yang berbakat ya Kak. Ya Mama ya, kita bersyukur untuk bakat yang Tuhan berikan pada Jesslyn ya, dengan imajinasi yang baik, pintar menggambar, berhitung, bercerita, berimajinasi itu emang komplit juga bakatnya. Nah, untuk Jesslyn mungkin kalau misalnya Mama bisa googling ya, coba bisa mencari soal-soal di internet, misalnya soal-soal matematika. Ya, kalau misalnya sekarang kan banyak ya di Google ya cara soal-soal. Nah, mungkin diberikan soal-soal matematika dan ada cara penyelesaiannya. Kalau misalnya baik ya, ini saya bukan promosi ya, tapi mungkin ada jenis-jenis Kumon atau Sakamoto atau Jarimatika atau apapun lah ya yang tentang belajar matematika, itu bisa bagus menstimulasi anak ya untuk belajar berhitung. Dicoba aja Kak, itu dimasukin ke situ. Terus untuk bakat menggambarnya juga mungkin kita bisa misalnya mulai ikut klub menggambar, ada yang namanya global art, atau ada juga mungkin panggil guru, atau kalau enggak ada guru sekolah minggu yang pinter gambar ya bolehlah buka kelas gambar misalnya ya. Di Cililitan ada nggak nih yang pinter gambar buka kelas gambar, ada yang pinter matematika kayaknya ada deh Kak Juniati itu bisa ditanyain soal matematika. Mungkin selain PR sekolah minggu, nanti Kak Juniati ngasih PR matematika ke Jesslyn setiap minggu. Misalnya gitu ya. Boleh ya Bang Freddy ya. Ada ketua sekolah minggu di sini nih. Kita bisa buka klub matematika, klub menggambar di Cililitan. Ya, Kak. Ya, itu. Nah, itu ya Mama Jesslyn ya. Mungkin kita bisa mulai lebih menspesifikkan, memberikan treatment yang lebih khusus buat anak Jesslyn untuk bisa dia mengembangkan bakatnya untuk lebih baik lagi. Kalau misalnya belum ada, karena misalnya terkait dengan pandemi, mungkin kita bisa ngobrol dengan guru matematika soal-soal apa sih untuk anak umur 6 yang cocok dipelajari misalnya. Gitu. Ya, makasih. Mungkin itu ya Mama Jesslyn.
Ada lagi? Oke, terima kasih Mama Yeselin yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kak Glo, itu ada di chat pertanyaan dari Mama Yemima. Di umur berapa ya Kak tepatnya minat anak kita? Pastikan itu menjadi minat sebenarnya, jadi kita bisa masukkan les atau klub. Oke. Kalau untuk masukin les atau klub itu baiknya ketika dia udah mengerti membaca, udah mulai mateng ya. Kira-kira mungkin 7-8 tahun lah ya. Kalau 5 tahun ke bawah itu masih dalam tahap eksplorasi. Jadi ketika umur 7 tahun tuh kita bisa nanya bener-bener, Nak, kamu bener mau ikut main bola gitu. Tanya, Nak, ayo ikut kumon, emang bener mau nih ikut kumon. Walaupun, nah itulah di situ ketika misalnya anak udah les nari atau nyanyi atau kumon atau musik, di situ pertamanya seneng, tapi ada satu titik anak itu bosen. Anak itu jenuh. Bukan berarti bakatnya hilang ya, Mama Papa, tapi disitulah proses bagaimana hubungan emosional yang cerdas antara Mama Papa dengan anak untuk bisa menstimulasi itu agar konsisten sampai kepada perkembangan bakat yang optimal. Begitu. Oke, ada lagi? Mama? Oke, kita buka sesi kedua ya Kak Glo. Tadi udah ada 4 penanya. Untuk sesi kedua ini, kalau pertanyaannya hampir sama atau mirip-mirip, jangan lagi ya, biar kita mungkin ada yang menanyakan dengan hal-hal yang berbeda sehingga tanya jawab ini menjadi lebih kaya, kita beli tuntas semuanya. Jadi kalau pertanyaan yang hampir sama tadi dengan keempat ibu yang sudah bertanya, kalau sama-sama nggak usah lagi. Kami buka sesi kedua untuk 3 penanya. Aku dong. Oh, oke, Mama Amsal. 2 orang lagi. Mami Miguel. Yang udah raise hand siapa? Mami Miguel. Hand dulu ya, yang raise hand ya. KPB. Mama Miguel. Terus kakak Mama PB, oh udah sampai di rumah Kak. Oke, puji Tuhan. Oke, jadi yang raise hand tuh, aku nggak bisa lihat Mbak ini. Ini nggak nampak nih. Oke, yang raise hand pertama tuh Mama Miguel, yang kedua Ibu ini Murni Damanik. Boleh kenalan juga ya Kak, dari mana nanti ya. Kalau bukan orang GKPS Cililitan, kami kurang kenal juga. Terus yang ketiga, Kakak PB Linda. Tadi Mama Amsal yang keempat ya. Ya. Christian. Tapi kalau pertanyaannya sama, idem ya, gitu aja ya Bapak Ibu, karena waktu kita kan sudah juga mau udah jam 5. Oke, kami beri untuk pertanyaan yang pertama. Silahkan. Yang singkat dan padat. Terima kasih. Saya ya Kak? Iya Kak, silakan Kak. Kak Beni saya ya? Oke. Iya. Shalom. Salam kenal Kak Gloria. Ya. Kebetulan di sini pasukannya Sinaga nih Kak. Wah. Siap, Salam siap. kenal. Waras. Ya. Oke. Pertanyaannya kata Kak Beni tadi singkat dan padat ya. Kebetulan anak-anak saya itu Kak Glory udah pada tahap kelas 4, kelas 5, kelas 9. Mungkin sudah pada tidak tahap mencari bakat lagi, tapi sudah menemukan beberapa bakatnya. Nah, seiring berjalan yang kita temukan kesulitannya adalah memaksimalkan bakatnya. Satu, memaksimalkan bakatnya, terus yang kedua, plus minusnya pandemik ini ada ya beberapa kita alami gitu loh Kak. Kalau dulu kan kita mungkin bisa memaksimalkan mereka, ada jadwalnya untuk les. Nah, kalau sekarang kan semua di rumah, maminya yang harus mengawasi 3 anak. Jadi kalau misalnya detail-detail mengembangkan bakatnya anak satu persatu, kayaknya maminya nggak sanggup gitu Kak. Itu yang satu. Punya keterbatasan, belum harus mengawasi sekolah, belum harus memasak. Itu mungkin lebih complicated gitu yang masalah kita hadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masalah kita hadapi sekarang, ini sebenarnya jadi nggak bisa dihilangkan dari parenting ya Kak. Itunya, materinya. Iya, betul Kak. Masa pandemik ini yang kita hadapi itu adalah
ketika mereka di rumah kebiasaan main game-nya, Kak. Jadi kita nggak bisa jadi berlebihan gitu. Juga ketika ada kita sudah jadwalkan untuk bakat latihan, nah itu sering mereka abaikan. Sehingga maminya jadi suka memberikan iming-iming. Misalnya dulu kalau misalnya dia mau ikut lomba sesuatu, mami janjiin sesuatu, misalnya kita nanti beli ini. Nah, yang saya mau tanyakan tentang iming-iming ini, Kak. Apakah iming-iming itu bagus buat anak-anak? Terus yang kedua, kalaupun kita memberikan iming-iming, itu sampai sebatas mana yang wajar gitu. Jangan sampai menyalahi gitu. Jangan jadi anaknya nanti sedikit-sedikit tidak motivasi, tapi termotivasi karena hadiah sesuatu. Mungkin ada mungkin batas-batas yang jelas, biar kita orang tua juga tidak kebablasan gitu. Jadi mungkin kita kasih dia hadiah, tapi kok jadi motivasinya hadiahnya gitu, bukan dia merasa penting untuk melatih bakatnya gitu. Jadi mungkin sama juga kasih tips, kalau mungkin anak satu mungkin lebih terhandle ya Kak, tapi kalau kayak anak saya 3 gitu kurang bisa handle satu persatu gitu. Jadi suka ketika sudah tidak terhandle ya akhirnya emosi gitu. Anaknya bukannya mau berlatih malah jadi ketakutan. Nah, mungkin seperti itu sih, lebih complicated dalam kurung di masa pandemik ini ya Kak Glory. Iya. Waduh, Terima itu kasih. memang terima kasih Mama. Itu memang pertanyaan Mama sedunia pastinya ya, yang dirasakan Mama yang punya anak yang sedang menghadapi pandemi. Jadi memang ada kesulitan memaksimalkan bakat anak di masa pandemi di tengah jadwal juga yang banyak detailnya ya. Nah, ini memang perlu kiat-kiat ya untuk anak-anak ini. Kadang-kadang kalau anaknya Mama udah umur kelas 4, 5, dan 9, saya rasa itu lebih ke arah kita berdialog dengan mereka. Karena mereka udah lebih memahami situasi ya. Kalau mungkin di bawah kelas 3 SD mungkin kita lebih bisa strict. Tapi kalau 4, 5, 6 itu lebih bisa diajak yang namanya kompromi. Jadi perlu bicara dari hati ke hati bagaimana untuk mereka bisa fokus pada tujuan. Jadi memang Mama perlu mengarahkan, tetapi mereka juga adalah individu yang berkembang dan bertumbuh yang punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bukan hanya Mama yang pegang kendali, tapi juga anak dilibatkan untuk mencapai sasarannya. Bukan hanya satu pribadi orang tua aja, tapi ini sekarang anak-anak harus kita sadarkan, nak, kamu harus punya target pencapaian A, B, C misalnya ya. Kalau dia punya bakat apa ya, atau mungkin punya prestasi di mana, tetap kita ingetin di mana tujuan mereka, target mereka apa. Nah, ketika mereka punya target pribadi, kita ajak ngobrol, mencapainya gimana nak gitu. Nah, apalagi dengan yang namanya game. Nah, ada satu kebiasaan kita sekarang agak lowong terhadap game karena segala sesuatu semua berdasarkan dengan tergantung daring ya, mau laptop, mau HP, semua kita bebasin. Nah, sekarang untuk kiat mengendalikannya tetap perlu kita memberikan kepada mereka schedule yang mereka sadarin. Kalau udah 4, 5, dan 9 itu udah bisa kompromi. Oke, nak, jam sekian sampai jam sekian berhentilah dulu main game, kita kumpul dulu, ngobrol dulu sama Mama. Misalnya. Tapi Mama punya jadwal bersama, misalnya hari ini yang bersihin rumah sama kakak, besok sama adik pada jam segini sampai jam segini, besoknya lagi sama yang nomor 3 misalnya gitu ya. Dibikin jadwal dan akhirnya mereka harus bisa taatin jadwal itu, tapi kita ngobrol dulu, sepakati dulu bersama, bikin MOU. Ya, duduk bersama mama papa dan konsisten dengan jadwal itu. Jadi ketika mama anak nggak boleh pegang HP, mama papa juga enggak gitu misalnya ya. Oke, nah terus mengenai masa pandemi, anak di rumah, game berlebihan, terus mengenai reward sekarang. Nah, reward system itu, iming-iming itu jangan terus dihubungkan dengan materi, ya. Kita harus punya bayangan reward itu juga berupa misalnya, nak, kalau kamu ini kita bisa keluar jalan-jalan. Sekarang itu kan keluar jalan-jalan tuh mahal ya. Kita main olahraga atau kita bisa makan di sini. Jangan dirupakan kalau dapat 100 ribu.
Jangan ya, tapi kita berikan reward yang lebih menantang mereka, men-challenge mereka untuk mengembangkan diri. Kalau kamu dapat berprestasi, yuk kita jalan-jalan, staycation misalnya, nggak usah mahal-mahal, kita ke kebun binatang, atau kita cuman main ke Ragunan, atau kemana deh ruang terbuka hijau bersama, main sama papa mama. Atau misalnya kita mau ke rumah opungnya misalnya, atau misalnya kalau misalnya kamu berhasil ini, mama masakin ini deh gitu. Kamu sukanya apa gitu. Hari-hari tertentu, kalau saya kadang-kadang hari-hari tertentu saya Indomie berbasis katanya, anak saya. Kak. Ya? Anak-anak langsung nyahut dimasakin Indomie. Iya betul, iya gitu ya. Rewardnya. Jadi Indomie yang terlarang itu bisa jadi boleh gitu. Atau misalnya boleh misalnya jajan apa kayak anakku suka minta, "Ma, boleh nggak kalau ini aku makan keripik?" Ya udah boleh deh gitu. Ke Indomaret dikasih 15.000. Jadi nggak mesti nanti hadiahnya handphone Apple ini gitu, nggak usah gitu. Ya. Jadi kita menyiasati sebatas mana sih reward itu gitu. Dan juga reward itu boleh kadang-kadang gini, ya deh nanti mami pijetin gitu ya. Kalau anakku kalau habis olahraga ya dia mami pijetin deh gitu. Ya, diiming-imingin gitu ya. Nanti atau kita boleh nonton film bersama, kita nonton apa di Netflix atau apa gitu ya. Intinya kebersamaan. Misalnya kalau jajan nanti misalnya udah deh boleh beli pizza sama-sama kita makan gitu. Nah, tapi bagi hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, misalnya ketika dia harus dapat punishment, punishment-nya itu juga yang mendidik, jangan punishment-nya yang menakutkan. Nah, misalnya punishment-nya gini, berikan hal yang dia tidak sukai. Misalnya, oke, kamu tadi main gamenya kebablasan 1 jam, oke, kamu cuci mobil ya 1 jam. Atau kamu nyapu halaman 1 jam. Atau kamu ngepel 1 jam, gitu. Jangan dimarah-marahin, oh kamu ini anak-anak nggak tahu diri apa gitu, nggak usah gitu. Oke, kita sepakat ya, kalau ada yang melanggar ketentuan ini, ngepel 1 jam, beberes 1 jam, bantuin mama di dapur, beresin meja setelah makan, kamu yang cuci piring, misalnya gitu. Kalau yang ini, itu agak mengembangkan soft skill jadinya ya. Jadi kita mendapat nilai plus dari bukan kita jadi itu memperkuat kelakuan untuk mereka merasa bahwa ini rumah kami harus beresin bersama gitu. Gitu ya Mama, itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Kakak Inat, tadi kan kita peraturannya Raisen ya, maaf ya tadi saya. Jadi Raisen yang kedua ini lagi. Itu dulu ya, yang Raisen dulu yang 1, 2 tadi. Oke, silakan. Ini bapak atau anak ya ini Yohanes Christian ya? Oh, ini mamanya. Oh, oke, silakan Eda, silakan Ma. Oke, kami dari GKPS Palembang. Terima kasih. Yang saya ingin Palembang. Selama masa pandemik ini kan intinya ke keluarga. Jadi anak ini kan jarang bersosialisasi keluar. Jadi anak saya sekolahkan TKA, TKB di Baptis. Kemudian saya perhatikan kalau belajar daring itu kurang percaya diri. Misalnya kalau gurunya, ayo siapa yang ini? Nah, dia tahu tapi dia nggak mau menjawab. Jadi menggali kepercayaan diri itu yang bagaimana untuk yang kondisi kita pandemik. Kemudian untuk anak yang pendiam, saya sudah coba menggali anak saya yang nomor 2, yang umur 6 tahun itu pendiam kali. Maksudnya beda dengan abangnya yang kelas 4 sama adiknya yang perempuan ini beda. Dia itu kayak kalau orang gereja itu ngomong makan hati karena terlalu cepat datang adiknya. Jadi kayak mana kita ngomong dia pendiam kali. Udah kugali gitu ya Ibu ya, Ibu Gloria. Ayo nak ini dia sifatnya kah kayak gitu atau apa, saya belum bisa lihat untuk yang anak saya yang kedua Jeremia. Apa yang harus saya lakukan untuk dia kayak gitu biar mengembangkan biar dia ngomong. Nggak mau sih, diam aja, loncat-loncat diam kayak gitu. Iya, tapi ngomong sih bisa ya, kalau ditanya jawab kan, Nang? Agak kurang juga kalau yang si Jeremia.
Tapi dia maksudnya kurang menjawab secara panjang, jawabnya singkat-singkat atau gimana? Kalau saya lihat itu kurang kayak mana ya? Saya nggak bilang anak saya nggak bisa. Umur berapa sekarang? 6 ya? 6 TKB ya, 6 tahun. TKB. Tapi misalnya kalau dikasih tahu dia ngomong mau kan, saya mama minta ini, mama minta itu, ngomong nggak? Iya, dia sambil ketawa kayak gitu kalau saya bilangin hehe, ketawa yang dia. belakang itu ya, Nang, yang belakang itu ya, Oh, Jeremy ya. ini abangnya, ini abangnya yang abangnya. kalau dia sering ketawa kayak gitu, saya perhatikan kenapa anak saya ini ya. Jadi kemarin itu saya kan bekerja, bapaknya bekerja, jadi agak inilah saya dengan anak-anak 3 ini karena masa pandemi ya, sering ketawa. Saya bingung ngomongnya. Jadi kalau nggak tuh diam, ketawa diam. Terus kalau untuk IQ, saya nggak bilang saya karena anak saya belum sekolah gitu ya, agak susah juga dia untuk motorik halus kasarnya, misalnya menggunting untuk dari sekolah gitu, nggak paham juga dia. Oke, ya. Baik ya, Mama. Makasih ya, Nang, dari Palembang jauh-jauh ya. Terima kasih sudah hadir. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita deteksi untuk anak-anak dalam masa perkembangan ya. Jadi ada yang namanya deteksi dini ketika anak harus bisa sesuatu di usia yang taraf perkembangannya. Misalnya usia 5 tahun itu memang belum sempurna dia megang gunting. Memang dia belum sempurna motorik halusnya, sedang belajar. Tapi kita tes. Kalau melompat bisa nggak? Ya, itu bisa. Kalau misalnya jalan melipir, melipir itu maksudnya kalau ada pematang itu dia jalan nggak jatuh misalnya ya. Terus misalnya dikasih halangan 20 cm dia suruh lompat bisa nggak gitu ya. Terus kalau dia motorik halus itu, nah itu kita latih. Mumpung Inang ada di rumah, coba latih motorik halus dengan misalnya meronce, meronce itu masukin manik-manik yang kecil pakai benang, masukin gitu ya, seperti bikin kalung, bikin apa, latihan itu. Ya, untuk keterampilan untuk mengetes motoriknya, untuk melatih ya. Atau kalau misalnya bantu masak, kan Inang yang namanya kacang bawang tahu nggak? Kacang tojin ya. Misalnya sekarang bikin sendiri, tapi kacangnya itu anak-anak yang bantu ngupas. Jadi rendam itu kacang, terus anak-anak ngupas kulitnya. Itu latihan motorik. Ya, itu kenapa perlu di situ? Makanya ketika kita di rumah ada baiknya juga dengan adanya pandemi kita makin kenal anak kita. Nah, sambil dia mengupas kacang atau melakukan kegiatan yang motoriknya dilatih, kita ajak ngobrol dia. Ngerti nggak apa yang dimaksud mama? Coba hitung kacangnya ada berapa yang udah jadi. 1, 2, 3 gitu ya, Nang ya. Jadi distimulasi anaknya. Diajak ngobrol, terus dicari tahu jawabannya apa yang Inang tanyakan, dia menjawab tepat nggak? Yang singkat-singkat ya, jangan yang susah pertanyaannya. Gitu. Dia selalu menjawab, Jeremia belum tahu katanya, Jeremia tidak bisa katanya, langsung kayak gitu. Oh, oke. Sekarang kalau misalnya Jeremia tidak tahu, tidak tahunya di mana? Jeremia mau tahu nggak? Gitu. Jadi dieksplor, Jeremia mau tahu nggak apa yang mama tahu? Misalnya Inang nanya soal sekolah minggu gitu. Tahu nggak tadi cerita guru sekolah minggu? Jeremia nggak tahu. Nah, misalnya Inang dengerin tadi belajarnya tentang apa? Kalau hari ini tentang Simon Petrus. Yang Petrus ditanya sama Tuhan Yesus. Berapa kali Jeremia Petrus ditanya sama Tuhan Yesus gitu? 3 kali. Coba hitung 3 jarinya mana? Itu ngerti. 1, 2. Berarti kan emang umur segitu baru gitu Nang ngertinya umur 6 tahun. Oh ya, maksudnya beda dengan abangnya sama yang adiknya, lebih jago lagi adiknya di bawahnya. Jadi iya. Nah, memang anak nggak sama ya Nang, beda-beda perkembangannya. Ada yang memang ngomongnya panjang, ada yang memang diam. Coba mungkin Bapak di rumah pendiam apa enggak? Nah, ini masalahnya bapaknya juga kurang aktif sama mereka karena nggak di rumah. Dia pulangnya cuma 1 minggu cuma 1 kali. Makanya apakah itu masuk beban laki-laki nggak ada di rumah, peran bapaknya kurang kayak gitu? Ya, memang itu peran Bapak. Tapi nanti mungkin bisa sering Bapak, misal walaupun nggak pulang di rumah, Bapak nelpon dong, boleh kan video call?
Iya, sering video call. Nah, ya video call. Jadi distimulasi anak-anak gitu ya. Terus juga kalau misalnya masalah kepercayaan diri, bisalah kita nanti video call, misalnya bikin dengan opungnya, dengan baunya, dengan siap tulangnya, video call ajak ngomong. Terus sering-sering diberi pujian anaknya, wah kamu udah pinter, kamu anak yang mama sayang, kamu luar biasa. Nah, kata-kata seperti itu menimbulkan anak percaya diri. Jangan, kau kok nggak bisa nggak kayak abangmu, kau kok nggak bisa nggak kayak adekmu. Jangan membandingkan, karena setiap anak paling tidak suka dibandingkan. 3 anak kita, 3 rupanya. Kita pun nggak suka kan kalau dibandingkan dengan saudara kita ya, atau teman kita, atau orang lain. Nah, kita harus menghargai keunikan anak-anak, emang dia begitu. Tapi mungkin kita harus gali kecerdasan-kecerdasan yang dengan diamnya itu, dia punya talenta. Dengan diamnya itu mungkin dia suka menggambar. Dengan diamnya itu dia lebih reflektif kecerdasannya biasanya. Nggak nampak, tapi tahu-tahu dia bisa menulis, bikin puisi, kita belum tahu. Gitu ya, Nang, sabar-sabar. Tapi percayalah Tuhan menempatkan anak-anak kita dengan keunikannya, harus kita cari dan ingat jangan melabeling, jangan membandingkan. Apalagi kalau kita anaknya lebih dari 1, jangan sekali-sekali bandingkan dengan anak yang lainnya. Setiap anak kasih dengan keunikannya. Gitu ya, Nang. Makasih. Iya. Oke, Inang, Bapak semuanya dan anak-anak sekolah minggu, karena kita bersama dengan anak-anak, jadi ini masa durasi 2 jam sudah tidak mungkin lagi membuat mereka. Tapi itu pun mungkin masih ada orang tua tadi yang mau bertanya. Mungkin bisa juga pertanyaannya di chat ke kami, nanti akan kami sampaikan sama Kak Glo. Bisa juga Kak Glo mungkin jawab setelah sesi ini. Tapi itu pun kami tanyakan sama Kakak Glo. Gimana Kak Glo? Baik, untuk pertanyaan itu bisa keep dulu, tapi kita fokus dulu sama anak-anak ya, Bapak Inang ya. Kita fokus dulu sebentar, kembali dulu sama adik-adik. Shalom adik-adik, makasih untuk kesabarannya. Adik-adik, kita udah belajar tadi adik-adik udah tahu kecerdasan kalian, kecerdasan emosionalnya. Sekarang kita membuat satu komitmen. Adik-adik udah tahu, udah simpan, ada kertas di rumah atau buku atau karton atau apapun. Sekarang siapkan penanya, siapkan alat tulisnya. Sekarang kita menulis komitmen. Mamah Papa juga, ayo siapkan kertasnya, siapkan bolpennya, bikin komitmen masing-masing, nggak boleh saling melihat, nggak boleh saling mencontoh. Anak-anak sendiri, Mamah Papa sendiri. Sekarang untuk anak-anak, coba sayang, tadi udah tahu komitmen, udah tahu talentanya, udah tahu bakatnya, sekarang adik-adik tuliskan apa yang akan adik-adik lakukan agar kecerdasan kalian, talenta yang Tuhan berikan itu menjadi maksimal. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Tuliskan itu dan disimpan baik-baik. Itu akan menjadi patokan untuk kalian, janji kalian untuk diri sendiri terhadap papa mama dan terhadap Tuhan. Nah, bagi papa mama, tuliskan juga komitmen papa mama bagaimana apa yang akan papa mama lakukan untuk bisa optimal dalam mengembangkan bakat anak. Itu adalah janji papa mama terhadap anak, terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Kita nggak ada yang tahu, tapi biarlah itu menjadi rahasia kita bersama. Nanti ya, sekarang kakak kasih kesempatan 2 menit untuk menuliskan komitmennya. Nyanyi dulu doa. Nah, nanti komitmennya itu kalau udah ditaruh di layar supaya pendeta Yeni bisa lihat. Jadi itu rahasia antara kita aja ya, adik-adik ya. Di situ. Dan ada pendeta Yeni di sini, ada Nang Pendeta. Nang Pendeta Yeni. Ya, nanti Nang Pendeta akan melihat komitmen papa, mama, dan adik-adik ya untuk didoakan ya, Nang. Ya. Walaupun tidak satu persatu, tapi didoakan secara bersama-sama. Baik, Kak Glo. Oke, yang udah nulis komitmennya boleh ditunjuk di kamera biar
diiniin sama Kak Mahda. Komitmen itu apa, Bu? Komitmen itu janji, sayang. Komitmen itu janji, janji yang akan adik-adik lakukan. Janji adik-adik mau melakukan apa setelah ini gitu, supaya adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berkembang talentanya. Kak, itu kemana, Kak? Ya? Oh, kasih contohnya ya. Contohnya gini, saya mau taat mama papa. Saya mau lebih rajin lagi berdoa. Saya mau lebih rajin lagi belajar misalnya. Dan lain sebagainya. Tapi itu komit. Oke, yang udah taruh di layar biar diinin sama Kak Mahda dan dibaca sama Nang Yeni. Yang udah coba ditaruh di layar. Ini kurang jelas ya? Dilton kurang jelas. Coba. Apa nak? Apa sayang komit? Udah kelihatan Kak Mahda? Bisa? Aduh. Oke, rodame apa nih? Bisa kelihatan Kak? Dideketin sayang, coba dideketin biar jelas. Nah. Mungkin harus pakai spidol kali Kak Glo. Oh iya, pakai spidol ya. Kalau ada spidol boleh nak. Menggunakan waktu. Oke, ya. Dilon udah dapet belum? Dilon bisa dideketin Dilon? Apa sayang itu? Dilon kelihatan nggak? Ini sudah, Kak. Udah ya, udah semua sayang ya. Kalau udah boleh adik-adik, kalau nggak kelihatan di sini, adik-adik boleh fotoin kirim ke Kak Mahda ya. Oh, di grup seminar boleh, dikirim di grup seminar boleh. Kalau udah selesai boleh difoto kirim ke grup seminar. Dikasih namanya ya. Udah ya Kak? Oke, makasih adik-adik yang udah menuliskan komitmennya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia. Kiranya adik-adik ingat ya, mulai dari langkah yang sederhana, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, adik-adik lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, supaya adik-adik semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk Mama Papa yang luar biasa, yang sudah mendukung adik-adik. Terima kasih untuk kakak abang guru sekolah minggu yang sudah menyelenggarakan hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Beni. Terima kasih adik-adik semuanya yang masih terus setia bersama dengan orang tua. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Glo. Kita sudah menuliskan komitmen kita di dalam pengertian kita, Tuhan akan menolong kita untuk boleh mewujudkan komitmen kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak pada hari ini. Sambil kita mengingat komitmen kita, kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Dan setelah ini kami mengundang Inang Pendeta Yeni untuk mendoakan seluruh komitmen kita. Adik-adik bisa nyanyi di rumah. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dan
Sudah bisa ya, Kak? Ya, Inang Pendeta. Ya, baiklah sebelumnya adik-adik yang terkasih dan juga papa mama dan juga abang kakak guru sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah kita boleh belajar banyak pada sore hari ini untuk lebih melihat bakat talenta yang ada pada diri kita, dan tentunya kita menghargai apa yang ada pada diri kita. Itu yang penting. Bukan masalah banyaknya bakat, tapi satu pun itu ketika kita asah dengan baik, dengan ketekunan, dengan mau ya menerima masukan dari orang tua. Kami yakin bahwa adik-adik sekolah minggu GKPS ya, terkhusus adik-adik sekolah minggu GKPS Celilitan akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang talenta, ya. Di situ ada yang punya talenta 5, ada yang punya 1, ada yang punya 2. Nah, berapa yang ada pada diri kita? Itulah yang hendak tadi digali oleh Kak Glory. Ya, terima kasih Kak Glory untuk berkat yang sudah dibagikan buat kami untuk kita bisa melihat seberapa banyak kemampuan, talenta yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Jadi mari adik-adik kita asah dengan baik, dengan ketekunan, sehingga nantinya kita memiliki masa depan yang indah. Dan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini ya mengingatkan kita bahwa bukan hanya Petrus yang bisa menjadi gembala, tapi adik-adik sekolah minggu juga adalah gembala. Gembala untuk orang lain dan juga gembala untuk diri sendiri. Mari kita mulai ya dengan mendisiplinkan diri kita, taat pada aturan, taat pada perintah, taat pada dibilang apa ya, bahasa Semalunnya itu enak sekali, podah ya. Podah nih orang tua ya, nanti yang nggak tahu nanti coba ditanya sama papa mamanya. Podah orang tua ketika kita menghormati, menghargai, ya, menerima masukan orang tua, maka kita akan menjadi anak yang berhasil. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan orang tua juga adalah abang kakak guru sekolah minggu, juga adalah semua kita ini adalah wujud Tuhan yang nyata. Maka hargailah, cintailah mereka, cintai mama papa, dan katakan setelah acara ini nanti katakan sama papa mama, papa mama terima kasih karena sudah selalu setia mendampingi kami anak-anak papa mama. Baiklah adik-adik, dalam komitmen yang sudah dibuat kita akan mendoakannya, karena sebanyak apapun komitmen yang dibuat tanpa pertolongan Tuhan, kakak yakin itu akan sia-sia begitu ya. Jadi tetap di dalam semuanya itu mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami semua adik-adik sekolah minggu bersama dengan papa mama, bersama dengan abang kakak guru sekolah minggu, kami semua boleh sama-sama belajar pada sore hari ini. Kami boleh belajar untuk mengenal apa yang ada pada kami. Kami belajar untuk mengetahui siapa kami dan apa yang menjadi talenta kami yang Tuhan sudah izinkan itu ada pada diri kami. Dan kami Tuhan sudah mengetahui sedikit banyak tentang apa yang ada pada kami. Dan kami mau bawa semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk kami memiliki bakat dan talenta masa depan yang luar biasa, kami perlu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, marilah Engkau bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, bersama dengan papa mama, bahkan bersama dengan kami semua abang kakak guru sekolah minggu, untuk kami boleh saling menopang, semakin lagi bisa mengarahkan adik-adik sekolah minggu untuk melihat talenta mereka, untuk melihat
yang menjadi bakat mereka, minat mereka, yang kemudian nantinya itu akan berguna di dalam masa depan mereka, mencapai masa depan mereka, masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Tetapi ketika itu semua kita boleh mengandalkan Tuhan di dalamnya. Setiap janji yang kami ucapkan, setiap komitmen yang sudah kami tuliskan, baik yang dituliskan oleh adik-adik sekolah minggu, baik yang sudah dikomitmenkan, dikatakan, dituliskan oleh papa mama, mari Tuhan Yesus Engkau memberkati semuanya, sehingga kami boleh menjalankan setiap janji kami ini. Bukan hanya semata-mata karena suruhan abang kakak guru sekolah minggu, bukan semata-mata karena arahan dari kakak kami, Kak Gloria Borosinaga, tapi ini semua adalah janji dan komitmen kami kepada Tuhan untuk membuat kami menjadi adik-adik sekolah minggu yang lebih baik lagi, untuk membuat kami orang tua, papa, mama lebih semangat lagi di dalam mendukung dan mendampingi anak-anak kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, ondos hubamuma adik-adik sekolah minggu kami ini, biarlah kiranya tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pendampingan Tuhan, di dalam pakasomanionmu Tuhan, terkhusus untuk kesehatan adik-adik kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ada begitu banyak kejenuhan, bahkan mungkin semakin jenuh untuk juga selalu mengasah diri, bahkan mungkin ada di antara adik-adik kami yang juga jenuh untuk terus belajar karena melalui media online daring yang harus dilakukan. Tapi kami mau bawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang juga selalu memberikan kesehatan secara fisik dan mental, bahkan juga boleh selalu menghibur adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh mengerti situasi saat ini, pandemi virus corona yang juga sangat membahayakan nyawa banyak orang. Sehingga dengan pemahaman itu, adik-adik kami boleh tetap dengan setia dan ketekunan untuk boleh terus belajar, untuk boleh terus mengasah apa yang ada pada diri mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati pergaulan mereka juga. Ketika mereka bersahabat, ketika mereka harus memilih teman, semuanya Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh memiliki teman-teman, orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang baik. Dan mereka boleh tetap berjuang untuk meraih masa depan mereka, masa depan yang indah ketika mereka mau berjalan bersama dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk papa mama yang Tuhan juga tolong papa mama untuk mendampingi, tolong papa mama untuk tetap punya kesehatan yang prima, untuk mendampingi anak, untuk mengarahkan lau mambobai haganupan niomba on hubani harosuni uhurmu. Mungkin ada keterbatasan sebagai orang tua. Kami memiliki banyak kekurangan sebagai orang tua. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa untuk memperlengkapi, untuk menolong, memberikan hikmat hubani haganupan orang tua. Asiboi, ibagas kesungguhan, mambobai niombah in domu hubani harosuni uhurmu. Asi ondo subamu orang tua nami, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan papa mama kami, di dalam setiap apa yang dilakukan oleh papa mama kami, Tuhan yang memberkati. Bahkan seluruh orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, mungkin abang kakak kami, opung kami, semua keluarga besar kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk berdoa untuk abang kakak guru sekolah minggu yang juga sudah dengan senantiasa setia mendampingi adik-adik sekolah minggu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan selalu abang kakak guru sekolah minggu, sehingga kami boleh dengan kekuatan iman yang dari Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik kami. Ajari kami, berikan hikmat kepada kami semua untuk menjadi pambobai yang baik untuk adik-adik sekolah minggu kami.
Tuhan berkati abang kakak guru sekolah minggu, Tuhan berkati pengurus yang sudah Tuhan pilih di dalam pelayanan semuanya. Tuhan yang menjaga dan menopangnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk secara khusus untuk Kak Glo juga yang sudah menjadi berkat buat kami dengan membagikan banyak sekali pelajaran untuk kami di sore hari ini. Tuhan yang juga memberkati kehidupan dan pelayanan Kak Glo bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan yang semakin berikan kesehatan, bahkan berkat Tuhan pun boleh tetap senantiasa tercurah untuk kehidupan kakak kami, Kak Gloria Borusinaga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Marpus sama, selesailah Tuhan perjumpaan kami di sore hari ini. Kami mau tetap senantiasa setia menjadi anak Tuhan yang baik, melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun pelajaran selesai, tapi perjuangan kami masih panjang untuk menjadi anak Tuhan yang baik, untuk mencapai masa depan yang indah itu. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami kepada Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Mari adik-adik semua, abang kakak guru sekolah minggu kita berdoa doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Ada Urnami, Asesor Banu, Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Inang Pendeta Yeni. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Abang Kakak. Terima kasih, adik-adik semua. Kak Glo, terima kasih. Terima kasih, Kak Yeni. Oke, semuanya sudah selesai. Kita ada acara bagi-bagi hadiah. Ada nanti 5 pertanyaan dari Kak Glo juga ya. 5 atau 2 aja? Berapa, Kak? Jadi nanti pertanyaannya bebas, Kak. Tadi sesuai apa Kakak tadi, materi-materi Kakak. Tadi pertanyaan saya pertama dulu nih untuk kelas remaja. Jadi ada 5 hadiahnya ya Kakak ya nanti ya, 5 hadiah untuk yang menjawab pertanyaan. Pertanyaan Kakak yang pertama nih. Ayo. Oke. Siap-siap ya. Aku kasih pertanyaannya ya, Kak. Oke, ya siap. Pertanyaan pertama dari Kakak Glo. Silakan Kak Glo. Oke, adik-adik. Raise hand ya, tetap Kakak ingatkan raise hand, oke? Oke, buat adik-adik yang tadi sudah belajar tentang kecerdasan majemuk, rupanya kecerdasan majemuk itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk melayani Tuhan. Nah, menurut adik-adik, apa yang akan adik lakukan di gereja dengan menggunakan kecerdasan majemuk kalian? Bernyanyi atau melayani Oke, Tuhan. tunggu dulu, selesai dulu deh, udah raise hand, baru nanti Kakak kasih kesempatan berbicara. Ini yang raise hand udah pertama ya, pertama saja ya, yang raise hand yang pertama untuk Rodame Aluna Kasih. Ini Aluna dari gereja mana ya Aluna? Dari gereja GKPS Palembang. Kurang jelas sayang, lebih dekat. Palembang. Palembang ya? Iya Palembang. Halo, Aluna. Oke, Aluna, pertanyaan dari Kak Gloria. Ayo, jawabnya apa? Kita bisa mengembangkan bakat kita di gereja seperti melayani Tuhan dengan cara bermain piano atau bernyanyi sebagai singer atau seperti melayani di sekolah minggu dan multimedia. Yeay, makasih. Berapa nilainya Kak Glo? 100. 100. Untuk makasih Aluna. Aluna, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Kak Glo, silakan. Oke, untuk pertanyaan kedua. Raise hand-nya udah tutup dulu ya, udah diturunin dulu raise hand-nya, baru nanti Kakak Glo kasih pertanyaan, baru itu. Nanti Kak Mahda kasih pertanyaan 1. Oh iya. Oke, pertanyaan kedua.
untuk adik-adik yang kecerdasannya seperti kecerdasan interpersonal atau intrapersonal, jadi kecerdasan untuk saling berhubungan dengan orang lain atau di dalam diri, kira-kira di gereja seperti apa ya pelayanan yang dilakukan oleh dua kecerdasan ini? Oke, pertama Raihan. Oke, Raihan, silahkan. Ikut berdiskusi Kak dalam satu kelompok, misalnya kan ada games gitu, ikut berdiskusi, saling berpikir bersama Kak. Gimana Kak? 100 jawabannya. 100. Makasih Rehan. Oke, Kakak satu lagi ya. Kan 5 pertanyaan ya Kakak ya, 5 ya. Oke. Aku 2 nanti, Kakak satu lagi ya. Oke Kak Glo. Kita bagi-bagi Kak Glo. Oke, pertanyaan ketiga dari Kak Gloria. Oke adik-adik, sekarang adik-adik udah tahu ya apa itu kecerdasan emosional. Kira-kira apa yang perlu adik-adik tumbuhkan agar kecerdasan emosional kalian juga semakin baik? Mulai. Kalista Andrelin. Kalista ya. Berlatih. Oke, tunggu dulu Kalista. Udah ya? Oke. Kalista silakan. Berlatih. Berlatihnya dengan gimana? Boleh dibantu sama mama. Rajin belajar. Ya, rajin belajar. Terus berlatih untuk apa adik kalian? Menambah kemampuan dengan les. Ya, itu kalau kecerdasan majemuk ya, yang lain. Tapi kalau untuk kecerdasan emosional misalnya. Ini kita kasih kesempatan untuk yang kedua kali ya, Kak, yang raise hand ya. Boleh, Oke, boleh. Kalista, thank you ya. Nanti dicatat kakaknya juga. Sekarang untuk Yosefa Damanik, bagaimana jawaban kamu terhadap pertanyaan ketiga dari Kak Gloria tadi? Menurutku Kak itu harusnya itu belajar dengan tekun, habis itu berdoa untuk ditingkatkan, dan itu berlatih agar menjadi lebih baik. Ya. Mana Kak Glo? Dapat Kak Glo? Dapat. Oke, makasih Josefa ya. Sekarang makasih Kalista dan Josefa ya, jawabannya udah baik. Jadi Arga nggak lagi ya sayang ya, karena jawabannya udah dapet ya. Oke, sekarang pertanyaan dari kakak nih. Tadi kan selama hampir 2,5 jam kita bersama-sama dalam acara seminar yang istimewa ini. Kakak mau tanya nih, jawabannya lengkap ya. Siapa nama pembicara kita hari ini, nama lengkap dan dari gereja mana? Gloria Sinaga. Tunggu dulu. Ikut aturan dulu ya sayangku, cantikku dulu ya. Kakak kasih dulu. Oke, yang jawab duluan tadi raise hand duluan ya. Yang raise hand ini siapa nih? Yonggi di sini ya? Ya kakak. Ya Yonggi, tapi Ina tadi udah buka mic ya. Gimana ini kakakku, sayang? Yonggi duluan. Yonggi, oke, silakan Yonggi, open your mic and give your answer please. Nama lengkapnya Gloria Sinaga, gerejanya GKPS Cempaka Putih. Kurang lengkap dikit lagi, ada nama keduanya. Berarti untuk Nariko, oke, tetap catat Yonggi ya kakak ya. Oke, yang Nariko, nama lengkap. Kalau nama lengkap itu jelas loh. Sekolahnya embel-embelnya itu istimewa loh. Kalau dapat sekolah itu embel-embelnya itu nggak gampang. Itu proses, itu disiplin, ketekunan. Jadi nggak bisa. Saya Kak. Tadi Nariko sekarang Nariko, oke? Nariko kok nggak ada toh ini udah. Tunjuk tangan, masih lang dong ho Nariko, ijado ho Nariko. Ijado si Nariko on. Nariko, nggak jadi kalau Nariko, udahlah ya. Si Ina lah, Ina, nama lengkap dengan embel-embelnya tadi, dengan gelar-gelarnya. Oke. Kak Gloria Sinaga dari GKPS Cempaka Putih. Itu yang salah benar urusan nanti, yang penting dia udah tahu. Nah. Ini gimana nih?
Gimana nih? Oh, kayaknya nih kakak ulangi lagi nih. Coba deh lihat nih. Kak, nama lengkap dari pembicara kita tadi. Sekali lagi. Kalau enggak kakak pas. Oh, Rodame Aluna Kasih. Udah tadi ya? Udah. Jadi kakak catat lah ya. Udahlah ya. Oke. Jadi itu katanya kata kakak itunya multimedia udah di skip. Udah dapet jawabnya. Oke kak. Oh gitu. Terus ada cluenya tuh nama Kak Gloria lengkap. Oh, ada cluenya tuh. Ayo tuh, kakak multimedia udah kasih cluenya tuh. Ayo. Kasih cluenya tuh, udah dikasih tuh. Itu si Ken itu kayaknya itu ya Kak ya. Aku ini nggak bisa lihat semua nih. Udah. Oh, ada siapa tuh Kak? Jocelyn aja. Oke, Jocelyn silahkan dengan embel-embelnya lengkap ya. Oke, Jocelyn silahkan. Miguel sekarang nih, gimana nih? Oke, Miguel sekarang. Miguel, ayo abang ganteng, abang Sinaga. Gloria Sinaga SPSI. Gerejanya Cempaka Putih. Kurang Bang Miguel, ada namanya lagi ini, Baumu nih loh. Baumu nggak tahu nih gimana sih baunya. Tambahin aja Miguel, cantik manis, baik hati. Aja Kak. Di flyer seminar coba lihat handphonenya deh. Semua kakak kasih, buka ya, open your handphone please and look at gitu. Oke, Owen coba Owen. Ini semua aja ini Owen. Oke, time for you Owen. Ini sama baunya semua ini. Sinaga semua yang naik nih. Tapi nggak bener nih, udah berapa kali Sinaga nih. Ayo nih. Oke Owen silakan. Nama baumu lengkapnya tadi siapa? Dengan embel-embel. Gloria W Sinaga SPSI MM. W-nya tadi apa? W-nya apa? W-nya apa? W. Apa yo? Wajah cantik. Ada bulan tuh, ada bulannya tuh, ada bulannya tadi. W dan bla bla bla. Moon. Gimana tuh? Wonder Woman. Udah gimana Kak Glo? Kita terima Owen? Atau mana tahu Cindy? Cindy nanti bagi-bagi aturannya hadiah klien satu orang mamanya OVO-nya 50.000. Tapi karena Sinaga pada jawab jadi 10.000 ya. Oke. Cindy coba Cindy nama baunya tadi. Aduh. Mama lihat. Pembicaranya Kak Gloria W Sinaga SPSI MM. Oh ya udah deh, memang di flight kali nggak ada lengkap nama kakak ya. Kak, ketahuan nggak satu arisan Kak? Ya, nggak iya ya benar. Nggak satu arisan Sinaga Kak. Oke. Iya benar. Satu lagi pertanyaan. Itu tadi Owen yang tadi itu pertanyaan baunya itu Owen ya, karena di slide kita itu di W ya, nggak pakai nama lengkap kakak ya. Oke. Tadi memang sebenarnya kakak ucapkan satu sekali aja sih memang ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk adik-adik kami semuanya. Ini untuk orang tua kali ya? Nggak usah lah ya, anak sekolah minggu aja lah. Ih, padahal orang tua tadi udah berdesir. Oh, apa nih pertanyaannya untuk anak sekolah minggu? Sebutkan urutan ya, hari-hari besar yang kita rayakan di gereja, hari-hari besar Kristiani yang kita rayakan di gereja. Kamu mulai dari Advent. Ayo, anak parguru udah harus tahu ini. Ayo mulai hari-hari besar. We start from Advent. Anak pendeta. Oke, Rehan, this time for you. Oke, Kak. Yang pertama, Advent. Terus Advent itu berapa kali? Berapa kali, nakku sayang? Nggak boleh Advent aja. Advent itu piro. Berapa kali? Kali dulu kita meratpen, Rehan. Bain. Iya. Bain sayang, bain. Itu tambah